Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Wulandari, mahasiswi dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mandiri mata kuliah Fikih Dakwah yang mana diampu oleh Ibu dosen Ibu Solihat Nur Fitriah. Nah, pada kesempatan kali ini dalam Fikih Dakwah saya akan membahas tentang korelasi atau keterkaitan antara fikih dakwah dan adab dakwah. Baik, langsung saja yang pertama, sebelumnya saya akan sedikit mengulas dulu tentang apa itu fikih dakwah. Nah, fikih dakwah adalah ilmu yang membahas tentang prinsip, metode, dan strategi dalam menyampaikan ajaran agama Islam dengan bijak dan sesuai dengan tuntunan syariat tentunya. Itu secara ringkasnya. Nah, yang kedua juga dalam fikih dakwah itu ada ruang lingkup fikih dakwah. Yang pertama itu ada subjek itu adalah para dai atau para pendakwah. Dan yang kedua ada objek dakwah, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dakwah atau yang disebut mad'u. Dan yang ketiga ada metode dakwah, yaitu cara yang digunakan dalam berdakwah. Dan yang ketiga tentunya ada materi atau ajaran Islam yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan mad'u. Dan yang tentunya harus ada tujuan dakwah, yaitu mengajak kepada kebaikan, meningkatkan pemahaman Islam dan membimbing umat ke jalan yang benar. Nah, itu definisi singkatnya dari ruang lingkup fikih dakwah. Dan selanjutnya keterkaitan atau korelasi antara fikih dakwah dan adab dakwah. Nah, tentunya fikih dakwah dan adab dakwah ini saling berkaitan erat. Fikih dakwah memberikan pedoman tentang bagaimana cara berdakwah yang benar berdasarkan hukum Islam. Sementara adab dakwah menekankan pada sikap dan etika seorang dai dalam menyampaikan dakwah. Tanpa adanya adab yang baik, dakwah itu bisa kehilangan efektivitasnya itu sendiri. Oke, lanjut kita teruskan saja ke beberapa cangkupan yang mencakup dalam adab dakwah. Yang pertama ada niat. Tentu seorang dai harus memiliki niat yang ikhlas ridho lillahi ta'ala dalam berdakwah, karena innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu dinilai dari niatnya. Niatkan dalam diri kita bahwa kita berdakwah hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di saat nanti ada mad'u yang tidak bisa menerima dakwah kita dengan baik, kita bisa dengan tenang dan ikhlas menerima itu semua. Nah, yang selanjutnya harus ada ilmu. Tentu seorang dai harus memiliki ilmu yang mumpuni dalam menyampaikan atau berdakwah kepada mad'u atau sasarannya. Yang ketiga ada metode. Kenapa harus ada metode? Karena seorang dai harus bisa menyesuaikan mad'unya seperti apa dan metode yang harus dilakukannya itu metode apa yang harus dia gunakan. Yang keempat juga harus mempunyai sikap yang tegas, sikap yang lemah lembut juga harus dipunyai dalam adab seorang dai. Yang kelima ada kejujuran. Tentu dalam adab dakwah seorang dai itu sangat dibutuhkan sikap kejujuran. Bayangkan saja saat ada dai yang mungkin sering berbohong atau melebih-lebihkan dalam ucapannya. Nah, yang keenam juga ada sabar. Tentu seorang dai harus memiliki sikap atau adab yang sabar dalam menghadapi mad'u. Karena seperti yang sudah sebutkan dari awal, tidak semua mad'u atau tidak semua kalangan dapat menerima dakwah seorang dai atau dapat menerima dakwah kita dengan baik. Nah, oleh karena itu, kita harus memiliki kesabaran yang banyak juga tentunya. Dan yang terakhir ada toleransi. Mengapa harus ada toleransi? Karena yang tadi sering saya sebutkan bahwa tidak semuanya dapat menerima dakwah kita dengan baik. Nah, kita harus bisa menoleransi itu. Nah, di sini juga saya akan memberikan beberapa contoh perealisasian adab dakwah. Salah satunya seperti kita bisa menghormati pendengar. Dengan cara apa? Kita sebagai dai tidak berfokus untuk terus ingin didengarkan, tapi kita juga harus bisa mendengarkan mad'u. Misalkan seperti mad'u ingin berkeluh kesah atau menyampaikan semua kegundahannya mengenai Islam, kita harus siap mendengarkannya. Dan yang kedua, menghindari perdebatan. Kita tidak boleh memulai dan juga menghidupkan perdebatan. Pokoknya sebisa mungkin, sekuat mungkin kita harus menghindari perdebatan yang mungkin bakal terjadi atau memang sudah terjadi. Justru seorang dai hadir itu sebagai penengah, bukan malah pencipta
perdebatan itu sendiri. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, seorang dai juga memiliki adab perealisasiannya dengan salah satunya menghindari upah. Kadang mungkin sering disalahgunakan bahwa dakwah zaman sekarang itu bisa menerima upah. Mungkin jika memang diberikan secara ikhlas oleh mad'unya, kita harus terima dengan baik. Tapi jika mad'u tidak memberikan upah, tidak apa-apa, karena memang tugas kita itu berdakwah, karena dakwah itu memang kewajiban bagi seluruh umat muslim di dunia ini. Nah, baik teman-teman sekalian, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.